Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Lelaki ini tinggal di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Hidupnya amburadul dan tidak mengenal Allah kecuali hanya sedikit. Sejak beberapa tahun yang lalu ia tidak pernah masuk masjid dan tidak pernah sujud kepada Allah sama sekali. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Ia akan bertaubat oleh putrinya yang masih kecil. Dan bagaimana kelanjutannya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Lelaki itu menceritakan dirinya. Dahulu aku biasa begadang sampai waktu subuh dengan teman-teman yang jelek dalam perkara yang sia-sia dan bermaksiat. Saya meninggalkan istri dalam kesunyian. Ia merasakan kesendirian, kesulitan dan rasa sakit. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Istri soleha dan penuh bakti itu telah lelah menghadapi saya. Ia terus memberikan nasihat dan mengarahkan saya. Akan tetapi tidak ada hasilnya. Pada suatu malam, saya kembali dari salah satu tempat begadang saya. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Saya dapati istri saya dan putri kecil saya yang sedang terlelap tidur pulas. Saya menuju kamar sebelah untuk menghabiskan sisa-sisa malam dengan menonton film yang hina lewat video. Di waktu-waktu yang mana saya merasakan Rob kita Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia seraya mengatakan, adakah yang berdoa maka aku memperkenankannya, adakah yang mohon ampun maka aku mengampuninya, dan adakah yang memohon maka aku mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ternyata putri kecilkulah yang membuka pintu yang belum melewati usia 5 tahun. Ia memandangku dengan pandangan heran dan tatapan hina. Ia segera berkata kepadaku, "Ayah, jangan lakukan itu. Bertakwalah kepada Allah." Ia mengulanginya 3 kali. Kemudian dia menutup pintu dan pergi. Aku sangat linglung. Aku segera mematikan video. Aku duduk dalam keadaan bingung. Kata-katanya terus berulang di telingaku, bahkan hampir membunuhku. Aku keluar kamar menyusulnya. Aku dapati ia telah kembali ke tempat tidurnya. Aku seperti orang gila. Aku tidak tahu yang telah menimpaku saat itu. Hanya beberapa saat setelah itu terdengar suara muazzin dari masjid dekat rumahku memecah keheningan malam yang mencekam. Ajakan untuk melaksanakan sholat subuh. Aku berwudu, kemudian aku pergi ke masjid. Sebenarnya aku tidak terlalu ingin melaksanakan sholat. Hanya menyibukkanku dan mencemaskan perasaanku adalah kata-kata putri kecilku. Sholat pun dilaksanakan. Imam mengangkat takbir, kemudian membaca beberapa ayat Al-Quran. Ketika imam bersujud, aku ikut bersujud di belakangnya. Aku tempelkan keningku ke atas lantai sampai aku menangis histeris. Aku tidak tahu sebabnya. Ini pertama kali aku bersujud kepada Allah sejak 7 tahun silam. Tangisan itu merupakan awal pembuka kebaikan bagiku. Dengan tangisan itu, semua yang ada dalam hatiku menjadi keluar. Kekufuran, kemunafikan, dan kerusakan. Aku merasakan bahwa keimanan mulai mengalir dalam diriku. Setelah melaksanakan sholat, aku duduk sebentar di dalam masjid. Kemudian aku kembali ke rumah. Aku belum tidur walau sejenak. Aku pergi bekerja. Ketika aku menemui temanku, ia merasa heran mengapa aku datang cepat. Biasanya aku datang terlambat 1 jam karena begadang sepanjang malam. Ketika ia bertanya kepadaku tentang sebabnya, aku beritahu kepadanya tentang apa yang terjadi padaku tadi malam. Ia berkata, "Segala puji Allah yang telah menundukkanmu. Putri kecilmu telah membangunkanmu dari kelalaianmu. Ia tidak mengutus malaikat maut untuk mencabut ruhmu saat itu." Ketika tiba waktu salat zuhur, aku sangat lelah karena belum tidur sejak lama. Aku meminta kepada temanku agar mengerjakan pekerjaanku. Kemudian aku pulang ke rumah untuk beristirahat. Aku sangat rindu ingin melihat putri kecilku yang telah menjadi penyebab aku mendapat hidayah kembali kepada Allah. Aku kembali ke rumah. Aku sangat rindu ingin melihat putri yang penuh berkah itu. Aku merasa kakiku berlomba cepat dengan angin. Ketika aku sampai di rumah, aku dapati istriku berdiri di depan pintu rumah tidak seperti biasanya. Ia berteriak di depan wajahku, "Kamu di mana?" Aku pun menjawab, "Aku dari tempat kerja." Ia berkata, "Kami terus menghubungimu, tapi kami tidak menemukanmu. Kamu dari mana saja?" Aku jawab, "Aku di masjid tempat aku bekerja." "Apa yang telah terjadi? Apa yang membuatmu berdiri di depan pintu pada saat seperti ini?" Istriku menjawab, "Putri kita telah meninggal dunia. Aku tidak bisa menguasai diriku karena goncangan yang dahsyat itu. Aku menangis keras. Aku tidak bisa mengingat apa-apa, hanya kata-katanya, 'Ayah, jangan lakukan itu. Bertakwalah kepada Allah.' Aku pun menelepon temanku. Aku katakan kepadanya, 'Putriku telah dijadikan Allah sebagai penyebab aku keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ia telah meninggal dunia.' Temannya segera datang. Ia masuk kemudian memandikan dan mengkafani putri temannya. Mereka pergi membawanya ke masjid.
Mereka melaksanakan sholat jenazah untuknya. Kemudian mereka pergi ke pemakaman. Temannya berkata kepadanya, "Ambillah putrimu, letakkanlah ia di bawah tanah. Setiap yang menangis akan ditangisi, setiap yang mengiringi jenazah akan diiringi. Semua yang disimpan akan binasa, semua yang diingat akan dilupa. Tidak ada selain Allah yang kekal. Siapa yang tinggi, Allah lah yang maha tinggi." Ia menyambut putri kecilnya dan menguburkannya. Ia berkata kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, "Aku tidak mengubur putriku. Aku hanya mengubur cahaya yang telah menerangi jalanku menuju Allah. Putriku ini, Allah telah menjadikannya sebagai penyebab aku mendapat hidayah. Aku memohon kepada Allah agar mempertemukan aku dengannya di dalam surganya." Orang-orang berada di sekelilingnya menangis pilu. Hati mereka nyaris putus karena sedih mengingat putri kecil yang penuh berkah itu. Demikianlah wahai saudara-saudara yang mulia, tidak ada manusia yang tahu kapan malaikat maut datang kepadanya. Kematian tidak mengenal muda atau tua. Allah berfirman, "Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesat pun dan tidak pula mendahulukannya." Quran Surah An-Nahl ayat 61. Mari kita segera melangkah menuju jalan Allah. Mari kita segera menyatakan taubat yang sebenarnya. Semoga itu menjadi saat terakhir usia kita dan balasannya kelak di dalam surganya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.